Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara. Karena Dia sendiri yang janji, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kalau 2-3 orang berkumpul bersama-sama dalam namaku, aku ada bersama dengan mereka. Pada saat ini Tuhan Yesus ada di rumah saudara-saudara. Hadapkan diri saudara dengan segenap hati kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin berbicara, memberikan judul firman Tuhan ini, integritas dalam pekerjaan. Saya pikir-pikir, saudara-saudara, judul yang saya dapat dari BPH ini adalah judul yang sangat tepat untuk masa-masa seperti sekarang ini. Orang kesulitan di dalam pekerjaan. PPKM harus diterapkan. Kalau tidak, COVID akan makin merajalela. Tapi ada korbannya juga, ada harga yang harus dibayar. Ya, ada banyak orang yang sekarang harus dirumahkan. Mungkin nanti setelah ini mereka dipekerjakan kembali. Tapi ini akan berdampak banyak pada kehidupan, pada aktivitas, pada ekonomi keluarga. Saudara, pada pagi hari ini, mari kita berpikir kembali. Apa yang harus kita lakukan? Renungkan kembali di dalam situasi seperti ini. Mengeluh, percuma, tidak ada gunanya. Ya, apalagi bersungut-sungut, menambah kesukaran dalam kehidupan ini. Mari kita berpikir bukan secara positif, tapi berpikir menurut alur pikiran Tuhan. Memandang dari sudut pandang Tuhan. Integritas di dalam pekerjaan. Kalau saudara ingat, awal tahun ini, kita mengatakan tahun ini kita membangun karakter ilahi. Dan awal tahun ini, bulan Januari, dimulai dengan membangun kehidupan yang berintegritas. Dan sekarang, karakter ilahi itu, integritas itu, kita bawa ke dalam pekerjaan. Dalam situasi sulit ini, kita orang-orang yang punya integritas, kalau memang ingat firman Tuhan dulu, ya, dan kita menjalaninya, kita adalah orang-orang yang berintegritas. Integritas ini, karakter ilahi, ini kita bawa dalam pekerjaan kita. Saya ulangi lagi, mungkin secara ringkas, apa itu integritas? Ya, orang yang berintegritas adalah orang yang mengatakan kebenaran, berpegang pada kata-katanya, berarti berpegang pada kebenaran. Mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Artinya satu kata dan perbuatan. Dan mereka bisa bertanggung jawab. Ini orang berintegritas. Kalau iya, ya iya. Iya, dilakukan dengan segenap hati, iyanya itu. Lalu, orang yang berintegritas tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Iya, saya salah. Maaf, saya salah. Lalu mau mengoreksinya. Orang yang sombong kalau ditunjukin kesalahannya akan ngomong gini, ya saya ditegur, tapi caranya negur itu loh. Nah, ini salahnya di situ, orang yang sombong itu. Caranya negur itu loh. Saudara, bukan caranya negur yang benar, yang perlu dipersoalkan. Tegurannya benar apa enggak? Kalau tegurannya benar, ya bilang aja, ya saya salah. Orang yang berintegritas akan gitu. Saya salah, saya akan perbaiki. Saudara, integritas ini kita bawa dalam pekerjaan. Satu kali waktu saya masih aktif dulu, sering datang telat di kantor. Tidak berintegritas. Dan kepala dinas satu hari mengadakan sidak di puskesmas yang saya pimpin, saya masih di rumah. Maklum dokter, ya, pagi ada pasien dan sebagainya, jadi masih di rumah. Saya datang ke kantor sekitar jam 9 dan mereka bilang, dokter, tadi Bapak Kepala Dinas ke sini katanya.
Hah? Dia bilang, ya wis, saya memang salah. Sebelum saya dipanggil oleh dia, saya datang ke kantor kepala dinas, saya ketuk pintunya, dia lihat saya, oh Dr. Joni mari masuk katanya. Ada apa? Pak, tadi Bapak ke kantor saya belum hadir, saya bilang. Saya salah, maafkan saya. Tapi lain kali itu tidak akan terulang kembali. Udah enggak apa-apa, kata dia gitu aja. Nah, enggak apa-apa, kata. Sampai akhir masa dinas saya, dia punya hubungan yang baik dengan saya. Saya pikir, saudara, untuk mengakui kesalahan itu adalah hal yang penting kalau kita punya integritas. Ya, saudara. Dan itu ada karakter ilahi harusnya. Saya tidak katakan saya punya karakter ilahi, tapi saya mengejar karena saya ngomong. Kalau saya ngomong, menyampaikan firman, maka saya harus kejar itu. Kalau enggak namanya jarkoni. Ngajar enggak mau ngelakoni. Harus dikejar, berhasil atau salah. Berhasil atau tidak berhasil itu urusan nomor 100. Soalnya kalau enggak berhasil, diulangi lagi sampai berhasil. Jadi saudara, itu orang yang punya integritas, itu integritas ini dibawa dalam pekerjaan. Melakukan semua tugasnya dengan segenap hati, apapun juga. Sehingga kalau ada PHK, orang yang punya integritas akan di PHK paling akhir. Dia akan dipertahankan. Kenapa? Seorang yang memiliki integritas merupakan aset yang paling berharga. Kalau di keluarga ya di keluarga, di gereja ya di gereja, di pekerjaan ya di pekerjaan, di perusahaan ya di perusahaan. Itu aset yang paling berharga orang punya integritas ini. Ngomongnya selalu benar, tidak pernah bohong. Lalu melakukan sesuai dengan omongannya. Lalu bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Lalu kalau salah minta maaf, memperbaiki. Itu adalah orang yang merupakan aset yang paling berharga. Karena orang tersebut bisa dipercaya, dalam segala hal dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Pun di dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, orang yang berintegritas bisa dipercaya dan karena itu dipertahankan. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang telepon, dia bilang, aduh puji Tuhan om, katanya. Kenapa? Saya bilang, dalam keadaan sukar kayak gini loh, saya tuh nyari-nyari, ada orang manggil saya, katanya. Saya dipercaya untuk melakukan ini. Saya tahu bagaimana cara dia kerja di masa lalu. Saya bilang, ya sudah lakukan, puji Tuhan. Itu dari Tuhan. Kenapa? Dalam keadaan sulit orang lain di PHK dia dipanggil. Punya integritas. Punya integritas. Saudara-saudara, orang yang punya integritas adalah aset yang paling berharga dimanapun dia berada. Sehingga dalam keadaan seperti sekarang ini pun, meskipun sulit, orang yang punya integritas akan bisa bekerja apapun yang ditemukan tangannya, dia akan kerjakan dengan segenap hati. Kenapa? Orang yang punya integritas akan bilang, enggak akan gengsi, ini kerjaan kok, aduh enggak level sama saya. Kalau orang yang punya integritas enggak gitu, ya kerjaannya kayak gini, tapi daripada saya minta-minta sama orang, lebih baik saya kerjakan ini, pokoknya saya akan kerjakan dengan segenap hati. Tim Lahai adalah anak seorang janda. Pada waktu papanya mati, papanya enggak meninggalkan apa-apa, maksudnya enggak ada warisan. Kemudian dia bilang, mama saya cari kerjaan, enggak punya kemampuan apa-apa. Akhirnya dia kerja di pabrik elektronik. Diterima, enggak punya keahlian untuk elektronik, tapi dia terima untuk apa? Untuk nariin kabel, mungkin untuk meluruskan kabel aja. Kerjaannya, perempuan. Tapi, dia bilang, bertahun-tahun kemudian, mama saya adalah manajer di pabrik itu. Kenapa? Punya integritas. Dia melakukan pekerjaannya dengan segenap hati. Pada waktu masuk kerja kan sepakat, iya. Nah, tapi banyak orang itu demennyar. Demen kalau masih anyar. Kalau sudah 6 bulan kok gitu-gitu terus, setahun gitu-gitu terus, semangatnya merosot. Orang yang punya integritas tidak kenal arti demennyar. Demen kalau masih anyar. Akan meningkat dan meningkat terus. Dan bertahun-tahun kemudian Tim Lahai yang sukses disekolahkan oleh mamahnya, dia bilang, mama saya jadi manajer di pabrik itu.
orang yang punya integritas, punya masa depan cerah. Kalau integritasnya diterapkan juga dalam pekerjaan, karakter ilahinya diterapkan dalam pekerjaan. Ada contoh dalam Alkitab, contoh yang sempurna adalah Raja Daud. Kalau contoh yang sempurna ya salah juga, yang sempurna itu Tuhan Yesus ya. Contoh yang terbaik, karena kalau saya kasih contoh Tuhan Yesus, saudara akan bilang, lah itu kan Tuhan, saya kan manusia, oke sama-sama manusia, Daud. Daud adalah seorang yang punya integritas, dia dapat dipercaya dalam segala hal yang dikerjakannya. Baik pekerjaan kecil, yang sepele, ataupun pekerjaan yang besar, yang orang lain tidak sanggup melakukannya. Itu Daud. Nah, integritas apa dalam kehidupan Raja Daud? Dalam hal apa saja integritas Raja Daud dapat kita lihat? Satu, Raja Daud itu setia. Setia pada tugas yang dipercayakan kepadanya mulai sejak muda. Setia, saudara, Tuhan itu mencari seorang hamba yang setia. Tuhan itu menghargai hamba yang setia. Dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanku itu hai hambaku yang baik dan setia. Perhatikan, Tuhan tidak bilang, hai hambaku yang ganteng dan pinter, hai hambaku yang cantik dan pinter. Hai hambaku yang baik dan setia. Kalau sekarang cari kerjaan kan disuruh dilihat penampilannya dulu, ya toh, ininya itunya. Maksud saya kalau cantik ganteng gitu sudah dapat poin lebih dulu, gitu ya. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Dia bilang gini, hamba yang baik, baik itu bicara soal hati, dan setia, setia itu juga bicara soal hati. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Artinya karirnya naik, dipromosikan. Kalau nggak dipromosikan sama Tuhan, itu karena memang tidak baik dan tidak setia. Ya majikan saya sih, ingat dalam Alkitab dikatakan, kamu bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Saudara, dipromosikan. Kau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Jadi, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kan banyak pegawai yang gelendeng. Enaknya sendiri aja kita diperos. Ya toh? Jadi tidak ikut dalam kebahagiaan Tuhannya. Tapi pegawai yang setia, dia ikut dalam kebahagiaan Tuhannya. Pegawai yang baik, dia ikut dalam kebahagiaan Tuhannya. Karena apa? Mau tidak mau dia akan dipromosikan. Kalau Tuhan yang mempromosikan, Tuhannya tidak akan bisa bilang, majikan saudara tidak akan bisa bilang tidak. Ya, kalau Tuhan mempromosikan saya, misalnya itu, tidak ada satu kekuasaan di dunia pun yang bisa bilang tidak. Mau nggak mau akan terjadi itu. Siapa? Hamba yang setia. Daud itu kan setia, saudara. Daud itu disuruh papahnya menggembalakan kambing domba. Tidak banyak, soalnya kakak-kakaknya ngenyek itu. 2-3 ekor kambing domba yang kau gembalakan, siapa yang jaga, katanya gitu. 7 kakak-kakaknya ikut pesta, Daud masih menggembalakan kambing domba. Tapi yang dilantik menjadi raja Israel adalah yang menggembalakan kambing domba ini. Tuhan mencari orang yang punya integritas. Saudara, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-15, di situ dituliskan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Saudara, waktu itu, Raja Saul itu kayak orang gendeng, kumat, edaniling. Kalau edane kumat, dia bisa berbuat apapun juga. Kalau eling baik-baik saja. Lalu orang bilang, di sana ada anak muda, pinter main kecapi. Kalau dia main kecapi, orang yang marah juga bisa jadi tenang. Coba dipanggil, kata. Nah, jadilah Daud. Kalau edane Saul kumat, maka maaf saya ngomong gitu ya, edane Saul kumat. Memang roh jahat masuk dalam dirinya, mau apa lagi dikatakan, ngamuk-ngamuk tanpa juntrung apa. Lalu Saul main kecapi gitu di istana, dan redalah Saul, eling lagi. Dia tinggal di istana menjadi pemusik bagi seorang raja. Tapi dikatakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-15, Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah, dipikir-pikir loh, saudara. Ya,
ngapain pulang? Mungkin itu maksudnya setelah jam kerja, Daud pulang ke Bethlehem. Atau di hari liburnya dia pulang ke Bethlehem. Ninggalkan istana raja untuk apa sih? Untuk menggembalakan kambing domba. Berapa banyak kambing dombanya? Kakak-kakaknya bilang 2-3 ekor. Kambing domba yang 2-3 ekor ini dijaga baik-baik. Kepada Raja Saul kan Daud bilang gini, kalau ada singa, ada beruang mengganggu kambing domba saya pukul itu sampai dia lari. Saya bunuh kambing. Saya bunuh singa dan bunuh beruang itu. Saudara-saudara, orang yang berintegritas, dia tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan padanya. Meskipun kepercayaannya kelihatan sepele. Tidak lalu kemudian karena diberikan kepercayaan yang besar, kepercayaan kecil ini disepelekan. Kalau tidak ada yang kecil ini, tidak bakal ada yang besar. Ingat itu. Tidak ada ujuk-ujuk orang jadi bos, kecuali anaknya bos besar. Ya, tapi anaknya bos besar juga belum tentu akan jadi bos seterusnya. Bisa bangkrut juga. Orang kan harus melangkah. Dan Daud itu bilang dia punya integritas, dipercayakan yang kecil, slide berikutnya. Dan dengan setia, dia gembalakan kambing domba yang 2-3 ekor, bahkan rela berkorban nyawa untuk apa yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan kemudian diambilnya Daud dari belakang kambing domba, dijadikannya dia raja. Mazmur pasal 70-an ya. Saya lupa 70 berapa. Diambilnya Daud dari belakang kambing domba yang menyusui, dijadikannya dia raja. Saudara lihat, oh kamu itu integritasnya bagus. Setia dalam perkara yang kecil. Apa yang kau katakan kau lakukan dan benar. Saudara-saudara, mari kita belajar. Mungkin sudah di PHK, lalu yang bisa dikerjakan adalah apa ya? Apa sih yang paling gampang cari kerjaan sekarang? Sekarang Grab, kalau dulu Grab gampang, sekarang masih gampang masuk enggak? Katakan saja nge-Grab. Habis dokter juga nge-Grab, habis gimana? Di PHK enggak ada kerjaan lagi. Kalau dokter meskipun gimana-gimana masih ada kerjaan ya. Masih ada orang minta tolong, apa ya? Manajer bank jadi, manajer bank lagi, wis boleh apa ya? Pokoknya di PHK adanya kerjaan jadi yang bisa itu yang paling bawah ini. Ya, katakan ini, gengsi. Tidak ada gengsi saudara daripada minta-minta. Betul enggak? Lakukan dengan integritas. Seperti pemilik Bluebird. Pemilik Bluebird itu dulu kan kecil aja. Dia tinggal mati oleh suaminya ceritanya dia. Warisannya tidak banyak, lalu dia mulai usaha taksi. Dengan mobilnya sendiri mungkin. Tapi dilakukan dengan integritas. Sebagai taksi terbaik di Jakarta. Dan sekarang itu tanpa Tuhan. Lah kalau sama Tuhan Yesus gimana coba? Itu kan tanpa Tuhan Yesus. Coba itu dilakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Langit batasnya saudara. Langit batasnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di sana. Karena Tuhan Yesus di sana jauh tinggi di mana ya? Soalnya dikatakan naik ke sorga sih ya. Jauh tinggi di awang-awang. Langit batasnya. Terus yang kedua, setia pada atasan. Tidak ada atasan yang sempurna, saudara. Tidak ada bapak yang sempurna. Dalam 1 Samuel pasal 24 ayat ke-7 dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ceritanya gini, Saul itu bapaknya sebetulnya mertua, sekaligus majikannya. Daud itu panglima di bawah Saul, jenderal di bawah Saul, panglimanya Abner, menhankam pangapnya Abner, komandan divisinya Daud, kurang lebih gitu. Dan kemudian difitnah oleh Saul bahwa dia mau berontak. Bahwa Daud mau berontak. Diuber-uber Daud ini. Daud lari. Diuber-uber. Padahal mantunya dewek. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara. Ini mertua yang sadis, atasan yang kejam. Tapi tindakan Daud tadi adalah gini. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul di sebuah gua.
Saul sendirian, Daud bersama dengan 600 orangnya sembunyi di dalam gua itu. Guanya besar sekali mungkin. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul yang sendirian. Tapi Daud bilang, enggak. Enggak boleh. Enggak boleh dilakukan itu. Saudara-saudara, kenapa? Sebab Daud punya integritas. Mengakui ini atasanku, ini mertuaku. Orang yang punya integritas itu setia pada atasannya. Begitu saudara. Atasan kita tidak ada yang sempurna. Kalau saudara jadi atasan pun tidak akan sempurna. Bapak ibu saudara tidak ada yang sempurna. Kalau saatnya saudara jadi bapak ibu juga tidak ada yang sempurna. Bisa-bisa lebih jelek. Ya, jadi gimana? Orang yang punya integritas loyal. Tidak ngadakan komplotan untuk berontak. Tidak ngadakan komplotan untuk berkhianat. Bahkan ada kesempatan untuk kudeta pun dia tidak lakukan kudeta. Itu Daud. Kenapa? Karena dia tahu. Dari Tuhan datang promosi. Bukan dari tanganku sendiri. Dari Tuhan datang promosi. Tuhanlah yang akan mengatur segala sesuatu. Sekarang aku akan melakukan sebaik-baiknya apa yang harus ku lakukan. Sebab apa? Sebab punya integritas. Ya. Jadi seorang punya integritas itu taat dan tunduk pada atasannya. Meskipun atasannya gimana pun jeleknya. Orang tuanya gimana pun jahatnya. Sekarang itu banyak anak pahit hati sama orang tuanya. Saya jadi bingung. Dikit-dikit pahit hati. Ya, ini kalau menurut saya ya, orang tuanya memang nggak benar, tapi anaknya nggak punya integritas. Anak yang punya integritas tidak akan pernah pahit hati. Bawahan yang punya integritas, dia tidak akan pernah pahit hati. Karena dia tahu, aku sendiri tidak sempurna. Kalau aku dalam posisi dia, juga aku tidak akan sempurna. Lalu yang kedua, dari Tuhan datang peninggian. Dari Tuhan datang promosi. Kalau Tuhan mau promosikan, siapa yang bisa menahan? Tidak ada. Jadi saya ulangi lagi. Orang yang punya integritas itu setia kepada atasannya. Dia tidak akan berkhianat. Murid yang punya integritas, dia akan setia kepada gurunya. Dia tidak akan menjadi Yudas Iskariot. Apapun alasannya, dia tidak akan pernah berkhianat. Lalu yang ketiga, setia lagi. Setia pada apa? Setia pada Tuhan. Setia pada ketetapan Tuhan, pada hukum-hukum Tuhan. Gini ceritanya, Daud itu hidup lurus gitu ya. Satu saat kejeblos. Nggak direncanakan, kejeblos dia. Dengan seorang yang bernama Batseba. Terjadi perselingkuhan. Tapi dia kan raja. Raja kan boleh berbuat apa saja. Ini istri dari prajuritnya. Ya sudahlah. Kalau dia suaminya berani rewel-rewel, raja zaman dulu toh, dia bilang AA, dia bilang BB, dia bilang ini kursi, dia bilang ini meja, kan gitu. Raja itu tidak pernah salah. Jadi dia lakukan itu, rewel-rewel, ngek, kan gitu. Beres, tidak ada yang berani melawan. Dan Daud pada waktu itu dia terjebak pada situasi seperti itu dan dia melakukan dengan kekuasaannya sebagai raja. Ngambil Batseba sebagai istrinya, bunuh suaminya. Tapi itu jahat di mata Tuhan. Karena Raja Israel adalah gembala bagi umatnya. Dan haruslah seorang yang punya integritas. Daud sudah tidak setia pada ketetapan Allah. Lalu ditegur. Ditegur oleh Nathan. Nathan itu cara negornya gitu. Kamulah orang itu. Wong raja dituding-tuding. Daud juga bisa berbuat seperti Raja Asa. Waktu ditegur ngamuk, ditangkap itu nabi yang memperingatkan. Tapi Daud tidak berbuat begitu. Dia sadar, aduh aku salah. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nggak malu ngaku salah.
Dan bertobat. Memperbaiki kesalahan. Itu namanya setia pada ketetapan Allah. Orang yang punya integritas, setia pada ketetapan Allah. Ketetapan Allah, hukum Allah ada dalam Alkitab. Lakukanlah. Nah, jadi firman Tuhan itu undang-undang tertinggi. Dan Raja Daud, meskipun dia raja, dia tunduk pada undang-undang Tuhan. Enggak dia bilang, caranya negur, saya raja tahu. Gitu. Tidak, saudara. Tapi dia bilang, iya, saya memang salah. Apa yang mengendalikan Daud? Integritasnya. Apa hasilnya? Diampuni. Salahnya gede segede gunung, tapi diampuni. Ya, orang yang punya integritas tidak akan malu untuk bilang, aku sudah bersalah, aku sudah berdosa. Berapa kali dalam hidup saudara pernah ngaku kalau saudara bersalah? Berapa kali saudara dalam hidup saudara bilang, iya saya salah, maafkan saya. Berapa kali dalam hidup saudara kalau ditegur malah tanduknya keluar? Orang yang punya integritas tidak akan melakukan yang terakhir tadi. Diomongi tanduknya keluar. Nyalahkan yang ngomongin. Nyalahkan yang ngasih nasihat. Tapi orang punya integritas, dia berterima kasih untuk teguran, untuk nasihat yang diberikan kepadanya. Karena itu untuk kebaikannya. Saudara-saudara, kalau kita bawa karakter ini di dalam pekerjaan kita, majikan menegur, ya maaf Pak. Kecuali kalau majikannya ngajak berdosa ya. Kalau majikannya ngajak berdosa, ngajak malsu, ini malsu itu, memalsukan ini, memalsukan itu ya. Saudara dengan integritas harus bilang, kalau gitu saya berhenti aja Pak. Ya berhenti aja lah kalau saya suruh gitu. Kalau saya suruh nyolong, berhenti aja lah Pak. Gitu. Memalsukan itu sama dengan nyolong ya. Dengan mencuri, saya berhenti aja lah Pak. Gitu. Tapi tidak melakukan hal yang jahat. Saudara-saudara, di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, orang yang menerapkan karakter ilahi, dalam hal ini integritas di dalam pekerjaannya, dia akan bertahan. Memang tidak mudah jalannya. Ada jalannya, memang jalan ini sukar, tak mudah, tapi bisa dijalani bersama dengan Tuhan. Saudara, Corona ini tidak akan terus-terusan menyebabkan masalah. Mungkin akan hilang, mungkin akan terus-terusan ada, tapi tidak terus menyebabkan masalah. Tapi orang yang berintegritas, kokoh di dalam Tuhan, dia akan terus-menerus ada. Dia tidak bisa dilenyapkan oleh apapun juga. Dia tidak bisa dilenyapkan oleh apapun juga, sebab dia maju bersama dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan bersungut-sungut. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan menggerutu. Pandang Tuhan. Ikut contohnya. Ikut teladannya. Maka kamu akan berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu kami hidup di dalam masa-masa yang sulit. Pemerintah kami, Presiden Joko Widodo dengan hati berat telah menetapkan PPKM ini untuk mengekang, mengendalikan pandemi COVID di Indonesia. Kami berdoa semoga usahanya berhasil. Tapi oleh PPKM ini juga Tuhan ada banyak orang yang menderita karena masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Kau tolonglah bangsa kami, tapi khususnya pada pagi hari ini hamba mau berdoa, tolonglah jemaat ini. Kalau jemaat kami, domba-domba Tuhan ini menderita karena PPKM ini, karena keuangannya, pekerjaannya terhambat, tolonglah ya Tuhan, ingatkan, ada Engkau menyertai selama mereka hidup dalam karakter ilahi, bekerja dalam karakter ilahi, dalam integritas. Roh Kudus, mampukan kami, hamba-Mu ini, dan semua saudara-saudara ini, mampukan kami, ajar kami untuk ingat selalu bekerja dengan integritas Allah,
mengatakan yang benar, melakukan yang benar, bertanggung jawab atas perbuatan kami, lalu kami pun mau memperbaiki kesalahan kami. Tuhan, bekerjalah kiranya, lawatlah umat-Mu ini. Hamba memohon Tuhan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, nasihatkan yang sedang berjalan salah, tegur yang sedang berdosa, tapi lepaskan yang sedang berada dalam ikatan dosa. Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas yang kekurangan, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu limpahkan atas umat-Mu ini. Dan pada pagi hari ini berdoa hamba membuat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ulurkan tangan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Tuhan, Engkaulah gembalanya. Ya Tuhan, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi domba-domba-Mu. Engkau menjaga domba-domba-Mu, dan terutama saudara kami yang berulang tahun ini. Selama tahun yang berikutnya, Engkaulah gembalanya, menjaga, memberkati, melindungi setiap langkah kehidupannya di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami memberkati saudara-saudara yang berulang tahun ini dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Sekiranya Engkau juga melawat kehidupan hamba-hamba-Mu ini, sebagaimana mereka memuliakan Engkau di dalam pelayanannya, sebagaimana mereka memberkati jemaat-Mu melalui pelayanannya. Begitulah juga Engkau memberkati saudara-saudara ini, pelayan-pelayan Tuhan ini. Tuhan, ada beberapa di antara jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon kesembuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk beberapa saudara yang terkena COVID, tapi hari ini sudah sehat semuanya. Kami berdoa, sembuhkanlah yang sakit. Oh Tuhan, kuatkanlah yang lemah. Terima kasih banyak Tuhan, agar nama-Mu terpuji selama-lamanya. Berkati akan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang juga telah memberikan persembahan-persembahannya ke dalam perbendaharaan rumah-Mu, sehingga pelayanan di gereja ini boleh tetap berlangsung sebagaimana yang terjadi selama ini. Tolonglah ya Tuhan, berkati akan setiap orang yang menabur dengan sukacita. Berikan kepada mereka tuaian yang berlimpah, karena Tuhan menjanjikannya. Dan kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan mengarahkan wajahnya, menyinarkan wajahnya atasmu, dan memberi engkau kasih karunia serta damai sejahtera berlimpah-limpah. Karena itu saudara, terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kiranya kasih sayang Allah Bapa melingkupi saudara semuanya, dan persekutuan di dalam Roh Kudus mempersatukan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya berkata, amin.